Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Manda dengan NPM 2541236. Saya dari akuntansi 25A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mean, median, dan modus. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam statistika dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendengarkan kata rata-rata nilai, nilai tengah, atau angka yang paling sering muncul. Sebenarnya kita sedang membahas mean, median, dan modus. Dalam kehidupan sehari-hari, data ada di mana-mana. Contohnya, nilai siswa di sekolah, tinggi badan, berat badan, penghasilan, jumlah barang, kehadiran siswa, jumlah pengunjung. Semua data tersebut perlu diolah agar mudah dipahami. Oleh karena itu, statistika sangat penting dipelajari. Mean, median, dan modus disebut ukuran pemusatan data karena digunakan untuk menentukan nilai yang dapat dilakukan mewakili suatu kumpulan data. Dengan memahami mean, median, dan modus, kita akan lebih mudah memahami informasi, membaca data, dan mengambil keputusan yang tepat. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyusun, dan menyajikan data menjadi informasi yang mudah dipahami. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Contohnya, nilai ujian siswa, tinggi badan siswa, jumlah kehadiran, penjualan barang, umur seseorang, jumlah penduduk. Dalam statistika terdapat ukuran pemusatan data yang terdiri dari 1, 2, dan 3, yaitu mean, median, dan modus. Ketiga memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah rata. Mean sering disebut rata-rata hitung. Dalam kehidupan sehari-hari, mean sangat sering digunakan karena dapat memberikan gambaran umum suatu data. Contohnya, rata-rata nilai siswa, rata-rata penghasilan masyarakat, rata-rata penjualan barang, rata-rata tinggi badan, rata-rata suhu udara. Fungsi mean yaitu ada 5. Pertama, mengetahui rata-rata suatu data. Yang kedua, mengetahui gambaran umum suatu kelompok. Yang ketiga, mempermudah membaca data. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Yang kelima, digunakan dalam penelitian, yaitu cara menentukan mean. Langkah-langkah menentukan mean adalah 1. Menjumlahkan seluruh data. 2. Menghitung jumlah data. Yang ketiga, membagi jumlah seluruh data dengan jumlah data. Dari langkah tersebut diperoleh nilai rata-rata. Contoh mean dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam pendidikan, guru menghitung rata-rata nilai siswa untuk mengetahui kemampuan belajar siswa. Jika rata-rata nilai tinggi, berarti siswa memahami pelajaran dengan baik. Jika rata-rata rendah, guru perlu memperbaiki metode pembelajaran. Dalam bisnis, perusahaan menghitung rata-rata penjualan untuk mengetahui perkembangan usaha. Dengan data tersebut, usaha menentukan strategi bisnis dengan tepat. Dalam kesehatan, rumah sakit menggunakan mean untuk mengetahui rata-rata jumlah pasien atau rata-rata usia pasien. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghitung rata-rata pengeluaran bulanan agar lebih mudah mengatur keuangan. Kelebihan mean yaitu ada 4. Pertama, mudah dipahami. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, menggunakan seluruh data. Yang keempat, sering digunakan dalam statistika. Kekurangan mean yaitu 1. Dipengaruhi nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, kurang cocok untuk data tidak merata. Yaitu misalnya jika ada suatu nilai yang sangat tinggi, maka rata-rata dapat berubah jauh. Yaitu
Di sini juga ada median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang diurutkan. Median digunakan untuk mengetahui posisi suatu data. Jika median adalah rata-rata, maka median ada nilai yang berbeda di tepat di tengah. Data harus diurutkan lebih dahulu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Fungsi median memiliki beberapa: menentukan nilai dengan nilai tengah, mengurangi pengaruh nilai ekstrim, mengetahui posisi tengah suatu data, digunakan untuk data tidak merata. Cara menentukan median yaitu ada 3. Yang pertama mengurutkan data, yang kedua menghitung jumlah data, yang ketiga menentukan nilai tengah. Yaitu jika jumlah data ganjil, maka median berada tepat di tengah. Jika jumlah data genap, maka median diambil dari 2 nilai tengah. Contoh, median dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan, median digunakan untuk mengetahui posisi tengah kemampuan siswa. Yang ketiga, guru dapat melihat apakah sebagian besar siswa memiliki nilai tinggi atau rendah. Dalam ekonomi, median digunakan untuk mengetahui penghasilan tengah masyarakat. Median juga lebih cocok digunakan jika perbedaan penghasilan yang terlalu jauh. Dalam penelitian, peneliti menggunakan median untuk melihat posisi tengah data penelitian. Kelebihan median itu ada 3. Tidak terlalu dipengaruhi nilai ekstrim, cocok untuk data tidak merata, mudah dipahami. Kekurangan median adalah harus mengurutkan data terlebih dahulu dan tidak menggunakan seluruh data. Di sini ada modus. Modus adalah nilai yang lebih sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus juga menggunakan data yang paling dominan. Modus sangat mudah dicari karena hanya melihat angka yang paling sering muncul. Fungsi modus yaitu ada 4. Yang pertama, mengetahui data yang sering muncul. Yang kedua, mengetahui data yang paling dominan. Yang ketiga, digunakan dalam bisnis dan perdagangan. Yang keempat, digunakan untuk memahami kebiasaan konsumen. Cara menentukan modus yaitu ada 3 langkah-langkahnya. Mengamati semua data, 2 menghitung frekuensi kemunculan data, 3 menentukan data yang paling sering muncul. Jenis-jenis modus yaitu unimodal, data yang memiliki 1 modus. Bimodal, data yang memiliki 2 modus. Multimodal, data yang memiliki lebih dari 2 modus. Dalam pendidikan, modus digunakan untuk mengetahui nilai yang paling sering diperoleh siswa. Dalam bisnis, modus digunakan untuk mengetahui barang yang paling laku. Dalam kehidupan sehari-hari, modus digunakan untuk mengetahui kebiasaan yang paling sering terjadi. Misalnya, warna favorit, ukuran pakaian paling banyak dibeli, jenis makanan yang paling sering dipilih. Kelebihan modus ada 4. Mudah dicari, mudah dipahami, tidak dipengaruhi nilai ekstrim, 4 cocok untuk data kategori. Kekurangan modus bisa lebih dari 1. Yang kedua, kadang tidak memiliki modus. Yang ketiga, tidak menggunakan seluruh data. Perbedaan mean, median, dan modus. Mean nilai rata menggunakan seluruh data sangat sering digunakan. Median nilai tengah berdasarkan posisi data, tidak terlalu dipengaruhi nilai ekstrim. Modus, nilai yang paling sering muncul berdasarkan frekuensi kemunculan menunjukkan data paling dominan. Hubungan mean, median, dan modus. Mean dan median dan modus sama-sama digunakan memahami data. Ketiga, disebut ukuran pemusatan data karena digunakan untuk mewakili suatu kumpulan data. Walaupun berbeda cara penggunaannya, tujuan ketiganya yaitu sama, mempermudah membaca data dalam kondisi
Mean bisa disamakan dengan median dan modus. Mean lebih besar, median bisa lebih kecil, modus bisa berbeda sendiri. Hal tersebut tergantung bentuk data digunakan. Pentingnya mean, median, dan materi yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa mean, median, dan modus merupakan bagian penting dalam statistika. Mean adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul ketiganya digunakan untuk memahami dan mewakili suatu kumpulan data, agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Mean, median, dan modus memiliki banyak manfaat dalam pendidikan bisnis, kesehatan, ekonomi, penelitian, dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengolah data dengan lebih baik dan memahami informasi yang lebih mudah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.